Nah, walladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannama wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib. Walladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Syekh Muhammad Jawad Mughniyah, beliau menjelaskan pendapat kitab Sahibul Lilal. Dalam kitab tersebut dipaparkan qad yadhunnu anna hadza ta'birun majazi. Mungkin seseorang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 itu merupakan arti kiasan. Walakin jahannama makhluqatun hayyatun taqlimu ghairaha. Tidak. Mengapa? Karena neraka jahanam itu alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Dia hidup dan dia marah. Dan dia juga bisa menahan amarahnya. Wa tantawi ala bughlin wa qur'in. Serta neraka jahanam itu juga memiliki sifat-sifat seperti itu. Benci, marah, menghadap, menyebut nama orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan. Wa aktsarul mufassirin ala anna al-murad anna li jahannama lajaban wa kalaban 'azimain. Dan sebagian para mufassir menjelaskan bahwa api neraka jahanam itu juga mengancam. Dia memiliki kilatan api yang kuat. Yakadu man yara'a yahsubuha ghadabai 'alal kafirin bihaitsu tushaku an tataqatta'a awsalaha minal haqqi 'alaihim. Sehingga dengan sifat api neraka yang menjilat, yang melahap, yang menyebut nama-nama orang-orang berbuat jahat, itu diartikan marah. Marah kepada siapa? Marah kepada orang-orang kafir yang siap untuk menyiksa kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Karena neraka jahanam itu marah, sehingga tulang belulang mereka akan menjadi terpisah-pisah. Wa hadha at-tafsir aqrabu ila al-afham wa at-tasdiq min tafsir sahib ad-dhilal alladhi yushbihu tafsir ahli al-lahir. Maka dengan penafsiran tersebut lebih mudah untuk dipahami. Karena neraka ini tidak berbeda dengan ciptaan makhluk hidup yang lain. Dia bisa disifati. Dia mengenal siapa yang akan
disiksa olehnya. Sehingga nama mereka itu disebut-sebut. Dan neraka jahanam ini juga memiliki kekuatan untuk marah. Begitu juga mengancam, melahap, menjilat, dan lain sebagainya. Kama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Al-muradu bi khazanati jahannam al-muwakkiluna biha. Maka yang dimaksudkan dengan penjaga jahanam adalah makhluk yang memperoleh mandat serta wakalah. Bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Wal qasdu min su'alil khazanati wa tawbihul mujrimin wa ilamihim tamaman ka qauli kaliman ukhidha bi jarimatihi hadza ma janathu yadaka. Maka yang dimaksudkan pertanyaan dari para penjaga jahanam yang diberi mandat untuk melakukan tugas dalam api neraka jahanam. Mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak mengenal belas kasih dan sayang. Pertanyaan tersebut taubihul mujrimina wa ilamihim. Itu sama untuk melecehkan orang-orang yang berdosa. Tidak berbeda dengan orang yang melakukan kejahatan. Dia ditanya, "Hadza ma janathu yadaka." Jadi semua ini karena kejahatan yang kamu lakukan. Jadi ketika orang yang berbuat jahat itu tertangkap, dibuktikan atas kejahatannya, itu merupakan taubih. Itu untuk melecehkan dia. Ini kejahatan yang kamu lakukan. Begitu juga mereka yang dihukum ke dalam jahanam. Ketika mereka ditanya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Tidak memberikan penjelasan bahwa kamu nanti akan bertemu dengan situasi keadaan seperti ini. Bagi orang yang berbuat jahat, bagi orang yang berbuat buruk akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apakah Rasulullah itu tidak memberikan penjelasan kepadamu? Bala, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar, ada. Utusan itu sudah menyampaikan kepada kita bahwa neraka itu ada, surga itu ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Artinya dia telah menceritakan segala sesuatu. Balik kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih sempurna. Dan dia telah menjelaskan perintah-perintah Allah serta larangan-larangan. Maka kami mendustakan pemberi peringatan itu. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun
Bahkan kami mengatakan dia ini orang-orang yang mengada-ngada, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak senang kepada kebebasan. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Itulah olokan mereka kepada para utusan Allah. Walimadza li'annahum yad'una ila at-tauhid wal 'adl. Para anbiya diolok-olok oleh mereka dengan ucapan in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Ini para nabi yang memberikan bimbingan petunjuk kepada mereka. Dikatakan oleh mereka, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang nyata. Mengapa para nabi dituduh oleh mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata? Li'annahum yad'una ila at-tauhid wal 'adl. Karena para nabi itu mengajak mereka kepada agama tauhid dan mengajak kepada mereka supaya menegakkan keadilan. Jadi agama tauhid adalah agama para nabi. Arti dari tauhid bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Maka agama tauhid yang satu dengan yang lain yang dibawa oleh para nabi itu satu dengan yang lain itu saling melengkapi dan saling bersinggungan. Dan tujuan utama adalah menegakkan keadilan. Keadilan inilah yang tidak dikehendaki oleh mereka. Ammal utatut tughatu alladzina ya'buduna al-hutama wal asnama fahum ala basiratin min amrihim. Adapun orang-orang yang durjana, mereka yang menjadi budak dunia dan mereka yang menggantikan agama tauhid dengan menyembah berhala, wahum ala basiratin min amrihim. Maka mereka ini benar-benar mengetahui tentang tujuan mereka. Oleh karena itu mereka tidak senang diatur dengan syariat, dibatasi dengan perintah-perintah, larangan-larangan. Karena mereka ingin bebas. Sebab mereka orang-orang yang zalim, yang kuat harus mengatur kepada yang lemah. Melakukan sistem monopoli dan lain sebagainya. Hadza huwa mantiqu ahlul dhalali wal fasad fi kulli zamanin wa makanin. Jadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang berbuat kerusakan pada setiap masa dan zaman selalu memiliki logika seperti itu. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 9. Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Lalu mereka menuduh pemberi peringatan itu dengan ucapan, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Justru para nabi, para rasul, dikatakan oleh mereka sebagai orang-orang yang sesat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.